Nah, di Barito tuh dua suara Bang Roji yang itu. Gimana cerita itu? Tragis sih memang. Dramatis gitu. Iya. Dua suara gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih bisa sebulan nggak bisa tidur. Kan saya lihat di medsos ada yang coba mau jadi wakil Pak Irit, mau jadi wakil Pak Irit, mau jadi wakil Pak Irit. Lah saya bilang, terlalu apa sih Pak Irit ini sampai begini kan? Kok tim maju lagi nih? Maju lagi sih kayaknya, maju lagi. Nggak kapok-kapok dia. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam, Mas. Bang Arif Norkim, Sekretaris DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi. Ya. Selamat atas keberhasilannya Bang. Alhamdulillah. Satu kursi kembali diamanahi sebagai anggota legislatif Kota Palangkaraya Bang ya. Ya. Itu bagaimana Bang perjuangannya? Luar biasa Bang ya? Susah gampang sih. Jadi pilkada unik atau gimana? Pilkada Pileg saat ini nih Bang. Kalau saya sebagai politisi sejak tahun 98, ya saya melihatnya biasa aja. Artinya memang dinamikanya unik memang. Di satu daerah dan daerah lain itu berbeda-beda pola bagaimana kita mensosialisasikan diri. Jadi kalau saya melihat di Kota Palangkaraya ini kan karena saya domisili di sini sudah hampir sejak tahun 95, sejak kuliah. Maka saya juga mempelajari karakter manusianya, masyarakatnya, kebiasaan-kebiasaannya, serta pola-pola kehidupan. Nah, maka waktu itu ketika saya bergabung di partai politik, saya masih mahasiswa, Mas Rohan. Saya masih KKN tahun 98 itu di salah satu desa di Katingan, dan saya sudah diajak menjadi onderbo partai waktu itu. Partai apa Bang? Partai Amanat Nasional kan, ada BM PAN. Emang sudah berarti darah ini biru dari awal? Dari awal memang. Jadi kebetulan pendirinya kan salah satunya kan almarhum Ayahanda Haji Rinco Nurkim. Jadi bagaimanapun kita tidak akan meninggalkan partai ini. Beliau? Begitu saja. Abang? Beliau paman. Paman ya? Kakak almarhum bapak saya. Pak Rinco Nurkim. Ya memang saya dari kuliahnya ikut beliau di Palangkaraya. Sampai kiprah politiknya pun saya tetap, mungkin saya wariskan lah. Saya yang mewarisi kiprah politik beliau karena anak-anak beliau tidak punya gen untuk hal-hal politik ini. Jadi saya melihat berkecimpung semenjak beliau mendirikan partai ini, saya juga ikut terlibat secara organisir. Saya berjibaku dengan kawan-kawan, mulai dari barisan muda sampai sekarang menjadi sekretaris wilayah. Masya Allah. Jadi dari 98, dulu di Barsel Bang ya? Dulu sempat jadi ketua PAN Barito Selatan, tahun 2010-2015. Dan anggota legislatif di sana. Di periode sebelum ini, belum berhasil mendapatkan amanah Bang ya di Palangkaraya Bang ya? Iya, saya setelah dari Barsel itu belum beruntung. Dan 2014-2019 itu saya menjadi TA-nya Pak Hang Ali di Jakarta. Tenaga ahli. Siap. Jadi selama 5 tahun saya belajar dengan beliau, bersosialisasi di Kota Palangkaraya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkecimpung dengan kemasyarakatan. Kebetulan beliau waktu itu di bidang Komisi 9, Komisi Kesehatan, BPOM juga, Ketenagakerjaan, BPJS. Jadi saya berkecimpung dengan masyarakat itu dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh beliau setiap kegiatan reses dan kunjungan kerja ke dalam daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi politik ini bagi Bang Arif ini sudah mendarah daging lah. Ya, apalagi lah. Harus begitu, itu harus yang saya lakukan karena saya tidak tahu lagi kemana yang bisa saya lakukan kecuali di sini. Iya, bagaimana banyak kebermanfaatan untuk masyarakat tentunya Bang ya. Kebermanfaatan, kepedulian ke masyarakatan. Idealnya seorang politisi dan berpolitik harus demikian. Karena tidak bisa juga kita sepah manis, apa istilahnya? Habis manis sepah dibuang nggak bisa. Jadi di politik ini memang harus berkesinambungan. Betul. Tidak ada istilah hari ini gue beli, besok lu gue tinggalin, lu nggak ada. Jadi memang harus kita bagaimana pembinaan, bagaimana kedekatan kita dengan masyarakat. Jangan sampai ada anggapan lu perlu ketika lu butuh aja. Kamu perlu ketika kamu ingin. Makanya slogannya PAN kan bantu rakyat. Nah, bantu ini kan secara keseluruhan. Ya, betul. Dan dinamika yang saya lakukan serta proses yang dilakukan di Palangkaraya ini tidak instan, Mas Fatur. Jadi saya memulai
bersosialisasi menghadapi pemilu 2024 kemarin ini itu 2 tahun sebelumnya. Tidak ada yang istilahnya, oh besok pemilu, hari ini saya sibuk, tidak ada. Jadi sudah dirawat, sudah dibina, memang dirancang. Tidak ada istilahnya, ya santai-santai, tidak ada. Memang saya melihat bahwa banyak uang bukan faktor penentu sebenarnya. Kalau banyak uang tidak ada yang mendukung kan percuma juga. Betul. Nah tapi demikian juga sebaliknya, banyak pendukung nggak ada logistiknya juga percuma. Jadi ini saling membutuhkan. Ini realita soalnya. Realita memang. Ya. Tidak ada istilahnya makan siang gratis, nggak ada di politik ini. Dan dengan jargon Bangku Rakyat tadi kan saya pernah dengar Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN sendiri menyebutkan bahwa PAN sekarang ini dengan politik yang menggembirakan, politik yang saling mencintai, saling menyayangi, dan ini luar biasa sekali, ternyata betul-betul direspon positif oleh masyarakat, dan kita melihat angka keberhasilan PAN secara nasional cukup signifikan nih Bang ya? Ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah di angka 7% lebih. Kalau sebelumnya 10, hampir 11 juta suara hampir itu. Jadi alhamdulillah juga berdampak ke tingkat provinsi, berdampak juga ke tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Memang secara perolehan kursi kita agak menurun. Kalau 2019 kita itu ada di angka 29 DPR di kabupaten kotanya. Keseluruhan ya? Sekalteng ya. Nah sekarang tinggal 27 saja. Oke. Nah, jadi tapi di provinsi naik. Di provinsi naik memang. Tapi secara suara, secara akumulatif suara, perolehan suara itu memang naik secara signifikan, dan secara nasional juga kita naik. Dan kalau dulu kita waktu Pak Hangali di urutan buncit terus, alhamdulillah dari 6 kursi DPR RI itu kita mendapatkan di kursi kelima. Bahkan suara terbanyak. Nah, secara personal Saukinya juga sudah suara terbanyak di angka 106.000 lebih. Nah, itu secara personal. Memang ini juga di luar prediksi kami. Sebenarnya prediksi kami itu bagaimana suara Sauki itu bisa menular ke tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Artinya linear lah. Kalau ini kan cukup jauh ini, seperti di kota Palangkaraya contohnya. Suara Sauki itu di kota Palangkaraya hampir 35.000. Palangkaraya aja ya. Sementara suara caleg DPR di kabupaten kotanya hanya sekitar 13.000 aja. Oke. Kalau itu bisa ditularkan 35.000 itu di kota juga demikian, ya menang kita di kota. Saya tidak tahu di mana persoalannya, dan ini menjadi bahan evaluasi kami. Mudah-mudahan ini bisa kami temukan di mana problemnya untuk kita memecahkan persoalan ini, mencari solusinya. Bagaimana 2029 lagi ya kita harus suaranya nasional 35.000, harapannya minimal lah di tingkat provinsi juga di angka 30.000, mungkin di bawahnya lagi di angka sekitar 25.000-an, harusnya begitu. Artinya gandengan tuh ya logika sederhana itu kan gandengannya kalau Sauki segitu ya nggak jauh lah ya. Tandemnya harus demikian sebenarnya kan. Nah, tapi ini juga menjadi sesuatu yang menjadi tanda tanya juga, dan kami masih menelusuri, kami meneliti, dan juga kami akan mengevaluasi di mana problem-problem hal itu ya bisa terjadi. Jadi harapan kami sih ke depannya ya memang saya melihat keberlangsungan partai politik dan perolehan suara partai politik itu tidak serta-merta hanya dilihat dari sisi masyarakatnya, tidak hanya dilihat dari sisi politiknya, tapi juga figur yang akan kita sajikan ini seperti apa. Dan luar biasa, kalau kami melihat PAN di periode ini menyajikan figur-figur yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Iya, dari Bang Sauki, kemudian ada Ibu Ida Utari, mantan Wakapolda kita, Bu Agati, segala macam. Ada yang siapa hadir ke sini? Habib, siapa? Pak Abu Bakar, segala macam, Masya Allah. Dan Bang Sauki sendiri yang sudah lama juga merawatkan akhirnya. Betul. Ini Bang ya, betul-betul ini. Saya dengan Sauki itu kebetulan roadshow Partai Amanat Nasional ini sudah 3 tahun yang lalu. Keliling ke daerah-daerah, merawat, membina kawan-kawan di daerah. Ya itu tadi, memang tidak bisa kita melihat proses partai ini hanya di ujungnya saja, tapi betul-betul dilihat dari proses awal seperti apa. Dan kami juga merasa ada sesuatu yang belum maksimal. Walaupun kami sudah berjalan 3 tahun mengkonsolidasikan partai ini, tapi tidak serta-merta juga
hasil itu sesuai ekspektasi yang kami inginkan. Jadi maunya kami tadi suaranya PAN Kalteng itu di atas 200.000. Jadi target kami. Jadi Bang Arif ini saksi hidup lah ya perjuangan terutama Bang Soki ya. Secara umum ya. Karena gini, ada bahkan beberapa kawan-kawan misalnya datang dari Seruyan dari mana. Siapa Gerang Soki ini? Fotonya di mana-mana aja. Ya, ya. Dari eranya bahasa pemilu ini, pemilu legislatif itu baru mulai, Bang. Udah di mana-mana kan itu. Itu memang jadi bagian dari strategi saat itu, Bang. Salah satunya iya. Dan seperti apa efektivitasnya, Bang, saat itu, Bang? Dinilai, Bang. Foto di mana-mana memperkenalkan Soki. Sebenarnya kita terinspirasi juga, mohon maaf ini ya, agak melenceng sedikit. Terinspirasi ketika kita perjalanan ke daerah itu melihat ini bidan sean. Oke. Artinya, loh kok bidan sean bisa di mana-mana? Nah, akhirnya ketika kita jalan kemana ada. Justru terinspirasi dari bidan. Iya, terinspirasinya karena dia terlalu masif kan. Iya. Di mana-mana sampai ketika desa ada terus. Jadi kemana kita melangkah ada beliau. Kemana ada. Jadi bukan kita mengambil ini, kita ambil sisi positifnya. Iya, betul. Sehingga Muhammad Sauki pun berpikir, ya sudahlah kita coba melakukan hal yang sama, walaupun tidak semasif beliau. Tapi ya secara umum kalau di PD kan beda ya, kolamnya dengan partai kan. Sedikit. Ya, nah jadi saya melihat juga Muhammad Sauki ada strategi beliau yang kasat mata mungkin kita tidak tahu. Betul. Saya secara pribadi juga tidak tahu seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau. Karena saya mikir kalau mengharapkan partai secara totalitas saja tidak maksimal. Mungkin ada strategi lain yang mungkin pada saatnya Mas Rohan bisa gali dari beliau kan. Siap. Itu kita jadwalkan nanti, Bang. Kita ngobrol langsung dengan Bang Soki nanti seperti apa perjuangannya, bahkan nanti rencana di Senayannya seperti apa, seperti silakan itu. aja. Dan dalam perjalanannya PAN menuju ke suara DPR RI bersama 10 calon ya, Bang ya. Itu hampir semua desa ini, Bang ya. Tersosialisasikan. Kalau secara umum struktur partai kita itu maksimal ada sampai tingkat kelurahan saja. Walaupun kita ingin bahwa dari 1.500 sampai kelurahan terjauh itu, Pak? Iya. Target kita kemarin dari 1.570 sekian desa itu kita ingin sebenarnya masih terjangkau semua. Hanya saja memang ini yang masih belum terorganisir dengan maksimal. Dan kita ingin juga menjelang Pilkada 2024 serentak ini, ya kita ingin terlibat langsung lah. Oke, kita bahas. Ya bukan hanya penonton kan? Ya, pilkadanya nanti kita bahas, Bang. Siap. Oke, kita lanjut ke sambil diminum, Bang. Iya. Kita lanjut ke Pilkada Provinsi, Bang. Ini kan juga luar biasa nih, Bang. Ada lompatan setelah sebelumnya 2 kursi di provinsi, sekarang sudah 4. Ya. Tapi masih fraksi gabungan ya, Bang ya? Masih fraksi murni sudah. Oh, udah murni ya, Bang? Ya, murni, 4 ya. Ini ya. Nah, itu seperti apa, Bang? Strategi dari DPW PAN sendiri khususnya untuk di provinsi seperti itu, Bang. Untuk Pileg kemarin kita dari 5 dapil ini, dapil itu ada 4 yang kita dapatkan. Oke. Untuk dapil 1 itu Bang Ade Supriyadi. Oke. Untuk dapil 2 itu Bang Hafid. Ya, Hafid SPI. Terus dapil 3 kita kosong di Kobar Lamado Sukamara. Oh, di sana. Memang agak sulit di sana. Di sana kita mencoba melihat stigma yang terjadi di sana memang susah untuk mendapatkan kursi itu luar biasa. Tapi calon-calon kita cukup berjuang di sana, Bang. Sudah maksimal. Nah, lalu kita yang dapat juga di Kalteng 4, di Barito dan Kalteng 5. Nah, di Barito tuh 2 suara, Bang Roji. Itu gimana cerita itu? Selisih 2 suara loh. Ya itu memang dramatis sekali. Itu faktanya begitu ya, Bang? Faktanya memang begitu. Saya yang menjadi saksi di KPU waktu itu, memang ya urusan internal sebenarnya selesai di internal. Cuma saja waktu itu Bang Rujikin mengatakan bahwa dia masih memiliki kantong suara. Setelah dibuktikan oleh pihak KPU, dan dicari dan digali juga, ternyata tidak ada. Sehingga memang selisihnya 2 saja. Nah, maaf, sebelum di perhitungan di pleno itu santer ininya hitungan internal partai itu memang sudah selisih 2. Kalau selisihnya waktu itu sekitar 8 kalau nggak salah. 8 suara. Ya. Tapi setelah dibuka, kita lihat, kita cari informasinya, akhirnya selisih 3 menurut pengakuan mereka kan.
3 untuk Bang Armada. Bang Armada ya. Nah, tapi setelah dicari lagi di daerah Barito Timur, kata Bang Rujikin ada satu suara yang punya saya yang diambil. Oke. Setelah ditelusuri, dicek benar sisa 2. Oke. 2 ini nggak bisa otak-atik lagi, udah final sudah. Nggak ada kan? Nggak ada lagi, nggak ada. Saya menjamin dan meyakinkan bahwa memang 2 itu yang menjadi selisihnya. Tragis sih memang. Dramatis sih. Iya. 2 suara gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih bisa sebulan nggak bisa tidur. Tapi mohon maaf ini bukan mengujikan Bang Rujikin ya. Enggak, artinya tapi perjuangannya Bang Rujikin kan sudah maksimal. Ya, perjuangan sudah maksimal. Artinya ada kondisi di mana yang lebih berkuasa, Allah yang lebih berkuasa. Nah, itu dia yang harus kita kupas di final nanti, di ujung podcast kita ini nanti. Ya. Bahwa urusan Maha Kuasa itu penentu akhir dari segala perjuangan itu. Oke. Jadi minusnya ini hanya Dapil Kobar gitu. Dapil Kobar ke Lamando Sukamara. Oke, jadi praksi murni gitu ya. Oh, untuk di ini Tommy ya? Tommy untuk di Kapuas 5 dan dengan Pulang Pisau. Kalteng 5. Artinya ini menjadi catatan positif untuk di provinsi Bang ya. Ya. Sehingga ini menjadi sebuah gambaran positif untuk di Pilek 2029 nantinya juga gitu kan, untuk bisa mengejar kembali ke dulu wakil ketua ya Bang ya. Dulu wakil ketua zaman Pak Bang Arif ya. Pak Arif Budiatmo, almarhum Pak Rinco, Pak Arif Budiatmo, terus juga ya udah terakhir itu ya, Pak Arif Budiatmo. Artinya kan PAN bukan selalu di papan tengah atau papan bawah gitu kan. Pernah ini gitu. Oke. Kita lanjut ke kabupaten kota nih, Bang. Secara keseluruhan dulu, Bang. Seperti apa, Bang, untuk yang 27 kursi tadi, Bang? Nah, untuk 27 kursi ini, kita memang dari 14 kabupaten kota itu, ada 3 kabupaten yang kita jong. Yang pertama di Katingan. Tadinya 2 kan, 2019-2024 2 kursi. 2024 ini kita jong. 0, Bang. Habis. Padahal kan Bang Ade berjuang di sana suaranya. Iya, makanya itu saya bilang tadi, tidak linear antara suara tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Jadi ini yang harus kami cari. Bang Soki berapa di situ, Bang? Di Katingan. Tinggi juga kan? Lumayan. Jadi ini yang harus menjadi pekerjaan rumah kami di 5 tahun ke depan. Ya mudah-mudahan ini kita kembalikan lagi suara Katingan itu kembali kepada seperti semula. Terus yang kedua yang jong juga itu di Lamandau. Tadinya Lamandau 2, sekarang jong. Nah yang terakhir yang ketiga itu adalah di Barito Timur. Di Barito Timur. Sementara yang pecah telur itu kami ada di Pulang Pisau. Malah? Yang tadinya 0 sekarang pecah telur jadi 1. Nah, jadi artinya potensi-potensi kami ini seperti saya gambarkan secara umum saja, bahwa Kotim itu menjadi lumbung bagi kawan-kawan di DPRD kota kabupaten. Ada 5 kursi di sana. Rudini ya masih. Ya, terus yang kedua itu di Kapuas ada peningkatan dari 3 menjadi 4. Terus lagi di Barsel dari 2 menjadi 3. Wakil ketua di Murung Raya tetap 3. Terus di Kota Palangkaraya 3. Terus di Kota Palangkaraya ini naik. Secara perolehan suara naik. Kalau perolehan kursi tetap. Tetap ya. Iya. Suaranya. Nah, jadi intinya bahwa ada kans kami yang memang kami persiapkan untuk menuju pilkada. Tapi ya artinya hitungan-hitungan kami itu adalah pileg ini juga menjadi penentu. Jangan sampai hasil pileg kami itu dipandang sebelah mata oleh kompetitor menghadapi pilkada. Artinya kami mempersiapkan juga kader-kader yang mumpuni untuk ikut kontestasi pada saatnya nanti. Ada yang menarik, Bang. Menarik ini jadi dari total perolehan baik secara nasional, kemudian provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya. Dengan capaian-capaian sekarang ini kan suka tidak suka dinahkodai oleh Pak Diran, Pak. Ini mungkin masyarakat kan cukup banyak yang rindu dengan Pak Diran sendiri secara ini hadir ke masyarakat dan sebagainya. Dan melalui Partai PAN ini beliau membuktikan bagaimana beliau menahkodainya seperti itu. Boleh dong Bang cerita Bang, seperti apa Pak Diran memimpin PAN ini sekarang Bang? Baik, kalau sepengetahuan saya, saya melihat pengalaman
Pak Diran yang di birokrat itu cukup panjang dan luar biasa. Itu menjadi inspirasi bagi kami sebagai kader bahwa sosok seorang Pak Diran itu begitu luar biasa, walaupun secara usia beliau sudah harusnya istirahat kan. Beliau 7 berapa Bang? 74 kan. 74. Nah artinya semangat beliau inilah yang membuat kami kader-kader muda ini berpacu terus. Artinya dengan usia beliau yang 74 tahun saja masih energik dan semangat kan. Masa kita yang muda-muda ini. Beliau tuh terus hadir tuh Bang. Hadir. Di banyak kesempatan. Alhamdulillah hadir. Tapi ya tidak semua. Ya. Kalau yang agak jauh mungkin beliau memandatkan dan mendelegasikan kepada saya, kepada Mas Sauki dan juga kepada Mas Tommy dan lainnya. Jadi beliau memang secara tidak langsung membentuk karakter dan pribadi kami untuk bagaimana berpolitik dengan baik. Nah ini yang kami ambil hikmahnya bahwa ketokohan seorang Pak Diran ini menjadi inspirasi bagi kami untuk berbuat lebih banyak lagi. Dan kami yakin bahwa kedepannya ini juga tidak hanya stop sampai di sini. Ya. Bahwa banyak inspirator kami yang sudah luar biasa, mulai dari Pak Haji Ridwan Nurkim almarhum, mulai dari juga Pak Hang Ali kan, terus juga Pak Diran ini juga, Pak almarhum Darwan Ali kemarin juga. Jadi semuanya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sebagai energi yang luar biasa bagi kami untuk bagaimana meningkatkan etos kerja kami untuk menaikkan dan memperoleh suara yang maksimal. Artinya sejarah itu tidak bisa dilupakan. Tidak bisa. Tapi dari sejarah ini ya terbentuk PAN yang saat ini gitu Bang. Ya, betul. PAN yang semakin ada harapan. Insya Allah. PAN ada harapan gitu ya. Oke Bang, menarik. Kita langsung masuk ke Bang, ke pilkada nih Bang. Siap. Ini paling seksi, paling menarik karena sebentar lagi sudah kontestasinya sudah dimulai ini Bang. Iya. Di bulan Agustus ya Bang ya. Iya. Dan tadi Abang udah spill sudah mulai buka pendaftaran untuk pilkada. Untuk pilkada provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Tengah, kita serentak sudah hari ini kita buka. Ya. Artinya baik di tingkat provinsi, dalam hal ini pilkada gubernur dan wakil gubernur, kota dan kabupaten, hari ini serentak kita buka. Hari ini Bang? Hari ini. Oh, bertepatan dengan hari ini? Silakan mendaftar ke DPD, DPW di alamat sekretariat masing-masing. Ya. Terbuka untuk seluruh masyarakat. Kader, non-kader? Kader, non-kader, birokrat yang punya niat, punya nyali, silakan. Nah, itu dia. Okay. Kalau nggak punya nyali ya nggak usah aja kan. Oh, catat. Punya nyali gitu. Iya, nyali untuk menang yang pasti kan. Karena kami ingin punya kader, punya jargon, punya calon itu yang nyalinya menang. Kalau nyalinya daftar aja ya nggak usah aja lah. Mendingan parkir atau ya nonton aja lah. Jadi udah filter dari pertama nih Pak. Iya. Kalau artinya mikir dulu, kalau coba-coba janganlah. Karena di politik ini kalau coba-coba mendingan nggak usah. Sayang Bang lah. Nah di TNI juga kan kalau ragu-ragu mendingan kembali katanya kan. Nah, daripada di medan perangnya. Itu dia masalahnya. Saya ini kan ditawarkan sama Pak Diran selaku ketua DPW. Mas Arif, pilkada ikut nggak nih? Baik di kota maupun di Barsel. Saya bilang enggak lah Pak. Saya mensyukuri yang ada karena saya sudah tahu petanya bagaimana. Oke, realistis Iya realistis. Kalaupun mau ikut, saya bilang kita belajar dulu lah 5 tahun ke depan. Kita lihat bagaimana dinamika masyarakat Kota Palangkaraya dengan hasil pilkada nanti, dan itu menjadi pedoman kita kalau kita mau maju lagi ke 5 tahun ke depan. Betul. Kita bisa melihat di sini kegagalannya, di sini evaluasinya, di sini yang harus kita lakukan, yang ini diperkuat. Kita harus bisa membaca itu sambil menyusun strateginya, Bang. Betul. Jangan setelah selesai kita lari cepat disuruh lari lagi. Itu kan membuang energi, dan kalau finishnya betul-betul terpenuhi, kalau enggak akhirnya kan selewat kaki nanti kan susah juga. Nah, makanya itu daripada kita mencoba-coba, mendingan mensyukuri yang ada aja lah sudah. Oke, berarti ini tantangan dari PAN. Kalau yang mau serius, berkompetisi, beribaku, silakan datang. Betul. Jangan tanggung-tanggung. Oke. Kita obrolin soal pilkada provinsi dulu, Bang. Siap. Gubernur, Bang. Ini kan santer, ya otomatis yang ini kan Soki nih Bang. Ya. Tapi kan sudah banyak disampaikan di pemerintahan segala macam. Kalau besar harapan dari Pak Diran, Mas Soki bisa fokus di Senayan aja. Seperti apa Bang? Kalau saya melihat memang apa yang disampaikan Pak Diran itu realita aja. Realitanya demikian. Jadi makanya seperti saya sampaikan tadi, jangan sampai kita sudah berpacu dengan lari cepat yang luar biasa di pileg kemarin. Kita harus dihadapkan lagi dengan lari yang lebih cepat lagi.
Artinya belum selesai kita menghadapi ini, masa kita harus menghadapi yang lain lagi kan? Dan logistiknya tidak sedikit juga. Harusnya harus dipilah-pilah lah. Harus realistis. Kalau memang kita fokus ke salah satu tujuan, ya sudah itu aja. Dan kami sebenarnya kenapa sempat menayangkan beberapa di konten media, ada beberapa kandidat dari internal kami kan? Ya. Kan banyak pilihannya kan? Betul. Seperti yang saya sampaikan, ada Pak Rawing Rambang juga yang bisa menjadi salah satu figur kami kan. Ya. Ada Ustadz Gipari juga. Oh, Ustadz Gipari. Ada Ustadz Gipari juga kan. Oh, itu nama tersohor. Nah, artinya stok kami kan tidak kurang. Saya menyebutkan nama Ustadz Gipari ini bukan karena keinginan kami partai, bukan. Sudah terkonfirmasi dengan yang bersangkutan. Oke, berarti ada komunikasi. Iya, ada. Nggak bisa kami asal-asalan aja. Bukan klaim ya? Bukan. Artinya kalau mau dikonfirmasi lebih lanjut, silahkan dengan beliau aja. Ya. Tapi intinya saya melihat bahwa ini salah satu alternatif. Figur alternatif yang mungkin ada yang bisa menjadi pemersatu. Yang dimiliki oleh PAN gitu. Ya. Artinya silahkanlah. Apakah beliau sebagai calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota, apakah nanti dipilih sebagai calon kepala daerah di tingkat provinsi, apakah sebagai wakil gubernur kah atau sebagai calon gubernur kah, tidak ada salahnya kan. Betul. Nah, tinggal bagaimana pilihan-pilihan ini menjadi alternatif yang bisa disuguhkan kepada masyarakat. Mbah sendiri seperti apa? Kalau Mbah sendiri dia memberikan keleluasaan kepada kader, kepada masyarakat umum. Enggak, beliau sendiri, Bang? Oh enggak, kalau beliau total istirahat. Beliau menghantarkan, dan saya terakhir kemarin komunikasi dengan beliau sangat enjoy dan berbahagia dengan hasil pileg ini, dengan hasil pemilu ini. Kenapa? DPR RI sudah terpenuhi, provinsi naik 100% dari 2 menjadi 4, di kota juga bertahan. Jadi ini menjadi suatu kebanggaan bagi beliau, dan mungkin saja beliau setelah ini, ya mungkin lengser Prabon kan istilahnya kan, artinya mengundurkan diri dengan sebaik-baiknya pada saat prosesnya nanti, bukan mengundurkan diri sekarang lah, setelah proses ada Muswil, ada Munas kan, ada Kongres sebagainya mungkin. Tapi dengan keberhasilan luar biasa. Iya, ini luar biasa, prestasi yang luar biasa dari Pak Diran, dan tentunya juga didampingi oleh kawan-kawan yang lain, ada wakil ketua, ada juga yang lain-lainnya, sehingga keberhasilan ini dilakukan secara keseluruhan. Jadi sinergitas dari dari tingkat provinsi, kabupaten kota, dan sampai ke tingkat kecamatan juga. Oke, berarti untuk pilkada provinsi, PAN sendiri ya silakan sudah memiliki calon-calon juga. Sudah. Dan siap berkoalisi juga, Bang ya? Tentunya karena kita tidak bisa mengusung sendiri, maka kita siap berkoalisi dengan siapapun. Berapa? 9 kursi, Bang? 9 kursi syaratnya untuk mengusung. Berarti ada partai yang 5 kursi. Ya boleh, 5 dengan 4 atau yang lainnya juga nggak apa-apa. Tapi ya juga kalau saya melihat kalau hanya untuk maju saja, itu lagi lah. Nah itu dia persoalannya. Kalau hanya untuk maju saja cukup 9 kan. Yang harus kita pikirkan ini bagaimana maju dan menang. Nah itu dia. Jadi nggak sekedar maju. Iya, nggak hanya sekedar maju. Makanya kita pun mengusung nanti, ikut mengusung dan koalisi. Ya minimal ya kita harus menang juga. Artinya pokoknya ada hitung-hitungan lah. Betul. Jangan sampai kita hanya sebagai penggembira, hanya rame-rame aja kan. Yang dari awal sudah, PAN ada calon gitu kan. Tapi pas kalah. Kita ini mas sejarahnya, PAN terakhir ini, mulai Pak Sugianto pertama, kita ngusung beliau menang. Yang kedua, kita ngusung lagi menang. Dulu di kota ini, Pak Riban 2 kali jadi wali kota, kita usung menang. Pak Irit kemarin juga kita usung menang. Artinya tren menang-menang itu harus kita pertahankan. Even itu meski itu bukan kader PAN secara langsung. Nggak apa-apa. Artinya kita menyediakan ruang dan tempat untuk dia bisa memajukan dirinya. Dan hitung-hitungan PAN bagus. Nah, artinya kita juga harus menghitung demikian supaya ke depannya ya jangan sampai kita ini nanti mengusung yang kalah kan. Karena keberlangsungan partai ini walaupun tidak maksimal, memang ya kita perlu figur yang memang harus menang. Nah, jadi masalah siapa menang dan sebagainya, mungkin survei masyarakat bisa menilai kan. Silahkan aja nanti masyarakat seperti apa, bagaimana urusannya kan. Intinya kita ingin keterlibatan partai ini untuk mengusung itu ya minimal ya yang harus kita usung yang menang aja. Artinya PAN sendiri sudah melihat juga figur-figur yang saat ini yang cukup center. Betul.
Tapi belum ada komunikasi ke arah sana. Karena mulai hari ini baru di pembukaan pendaftaran, ya mudah-mudahan lah dalam beberapa minggu ke depan itu sudah ada. Oke, penjajakan politik dengan partai-partai lain juga yang secara serius itu belum ya? Belum. Kalau obrol-obrol warung kopi itu ada aja Pak? Kalau obrolan warung kopi ya hampir mungkin setiap hari ya ketemu by telepon. Dengan beberapa, iya dengan lintas partai, lintas calon juga. Oh sudah ada? Sudah ada, kita coba komunikasi. Oke. Untuk pilkada kabupaten kota sekarang Pak? Kita mulai dari Palangka deh Pak. Palangkaraya, Ustaz Gipari? saya juga belum melihat, karena saya juga melirik-lirik juga, menanyakan beberapa partai politik lain, kayaknya tidak ada petahana Pak Irit ini kan. Saya sering sampaikan di medsos, saya bilang nggak ada lagi kah penantangnya Pak Irit ini kok mau jadi wakilnya semua, saya bilang. Iya. Artinya elektabilitasnya Pak Irit ini kan masih dia bisa membuktikan juga di partainya. Betul, kan masih bagus. Nah tapi itu tadi saya bilang tidak hanya cukup hanya untuk mengusung. Ya. Kalau dia berbicara mengusung 6 itu kan cukup sebenarnya. Ya. 6 kursi kan? Nggak 6. Ya. Dari 20% kan 6. Ya, dia kan 7, dia punya 7. 6 aja dia. Dia hanya dapat 6. 2 di sana, 1 di sini, 3 di dapil 3. Oh, dia 6 aja. Hanya 6 aja mereka. Oh iya. Nah, di PSO kan hilang dia kan. Iya, di PSO dapil 2 hilang. Nah, jadi 6 aja. Jadi 6. Ketua dia. Ketua, Golkar ketua. PDIP 3 wakil ketua. PAN juga 3, tapi kalah dari perolehan suaranya. Secara kursi sama. Jikanya wakil ketua makanya. Kan ada yang lain, ada Ridho, ada yang lain kan nggak bisa. Nggak masalah. Jadi kalau melihat petanya ini memang kami juga sudah melihat lah bagaimana kondisi kota, bagaimana kebergutnya. Kami melihat memang figur Pak Irit masih di atas. Nah cuma itu tadi tergantung siapa penantangnya. Saya melihat jangan sampai ini lebih dari 2 pasang. Kan saya lihat di medsos ada yang coba mau jadi wakil Pak Irit, mau jadi wakil Pak Irit. Lah saya bilang terlalu apa sih Pak Irit ini sampai begini kan? Harusnya ada orang yang betul-betul, aku siap melawan kamu loh. Secara positif lah, bukan amatin yang aneh kan. Nah tapi ini yang belum terlihat. Nah jadi potensi kami ada di Kota Palangkaraya, walaupun kami tidak mengusung, tapi kami bisa berkoalisi. Nah, kami tidak bisa mengusung sendiri, kami bisa berkoalisi. Dan yang lain lagi ada di Kotim juga. Nah, kalau berbicara pilkada kabupaten kota, potensi kami di Kota Palangkaraya iya, di Kotim juga ada. Terus, berarti di Palangkaraya tadi besar kemungkinan masih di gerbong yang sama ya seperti sebelumnya, Bang. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Masih belum final kan? Belum, masih terbuka peluang yang lainnya kan, artinya kita tidak. Hari ini baru di. Iya. Siapa tahu hari ini ada yang mau sebagai. Belum tahu kita kan. Iya betul. Nah jadi potensi yang lain juga ada di Kotim, kami ada 5 kursi di sana. Wakil ketua juga. Enggak wakil ketua. Yang lain lah wakil ketuanya. Terus di Kobar juga kami mungkin. Sebelumnya kan Rudi ini. Wakil ketua. Kan? Nah tapi dari 6 waktu itu kan. Ya. Sekarang hanya 5. Oh kurang. Nah kurang 1. Ya. Jadi potensi kami itu Kotim ya, terus juga di Kobar. Kami mendorong kader juga sebagai. Kotim maju lagi nih. Maju lagi sih kayaknya, maju lagi. Nggak kapok-kapok dia. Serius dia. Kayaknya ya harus serius. Iya. Ya makanya saya bilang tadi kalau nggak serius mendingan nggak usah. Iya. Nah jadi di Seruyan juga mungkin kami ada potensi. Terus ke wilayah Barito di Murung Raya nanti kami akan mengusung kader sendiri juga. Di Barito Utara mungkin kami berkoalisi dengan yang lain. Di Barsel mungkin mengusung kader sendiri. Di Kapuas pun demikian. Kalaupun bukan kader ya kami kaderkan. Nah itu aja. Dan siap menang semua itu Pak? Iya, insya Allah harus siap menang. Oke. Jadi di Kotim sendiri kalau kemarin kan perolehannya nomor 2 ya Bang ya? Kapan itu? Yang 2024? Iya. Enggak, maksud saya pilkadanya Bang. Oh pilkadanya? Hutan kedua kemarin? Kedua kan? Iya kedua. Nyaris juga gitu betul, kan? Betul. Bahkan waktu sebelumnya juga kan? Iya. Artinya kan sebenarnya memang kader kami yang satu ini nggak kapok-kapok dia. Nggak tahu sampai kapan dia maju terus ya. Dan ini maju lagi dia Bang? Iya. Pak Diran juga bilang ya sudahlah kalau memang dia memang begitu ya kita lihat aja. Gambaran wakilnya sudah ada Bang?
Banyak sih. Tapi harus berkoalisi. Iya harus koalisi. Koalisi di sana. Kan dari kurang satu suara. Iya kurang. Jadi memang harus berkoalisi di sana. Tapi ya kita lihatlah dalam seminggu ke depan siapa aja yang mendaftar, akan terlihat siapa yang menjadi calon kepala daerahnya dan siapa jadi calon wakil kepala daerahnya. Petahana masih Iya pasti. Masih hitungan kuat sih betul, sementara ya betul. Bang, ya. Kan apalagi suara perolehan partai dia kan naik nih. Iya. Dari berapa? Dari 7 menjadi 10 sekarang kan kursinya. Untuk PDIP-nya kan. Iya betul. Oke. Yang mana lagi Bang yang punya kans yang ini? Barsel ya Bang ya? Barsel kami punya kans karena kami pemenang kedua di sana. Ya. Maka ya kita lihat aja lah nantilah dalam beberapa minggu ke depan. Dan kebetulan kami juga Rakornas Pilkada tanggal 27-28 ini secara nasional. Nah nanti akan dilihat berapa persen yang kader yang harus dimajukan dan berapa persen yang non kader yang kita usung. Di saat Rakornas nanti kita akan laporkan semuanya. Dukungan dari DPP sendiri seperti apa Bang untuk di pilkada provinsi dan kalau untuk DPP sih alurnya memang mulai dari tingkat bawah juga, walaupun sentralnya di DPP dan memang acuannya memang hasil survei juga, Mas Rohan. Tetap di situ. Gitu. Iya, hasil survei juga. Kita tidak juga ingin mati konyol, asal usung, asal dukung, tapi tentunya kita ingin melihat yang berpeluang menangnya besar. Oke. Banyak hal capaian-capaian positif dari PAN, suara dan persiapan yang saya lihat itu cukup matang nih untuk pilkada dan komitmen untuk bahwa serius bagi mereka-mereka yang serius ini menjadikan PAN sebagai salah satu partai politik yang sangat diperhitungkan nih Bang. Tinggal dan mungkin bisa ini Bang terakhir Bang. Baik, terima kasih. Jadi kami atas nama keluarga besar Partai Amanat Nasional Kalimantan Tengah, yang pertama itu mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pilihannya kepada Partai Amanat Nasional. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi seluruh masyarakat pemilih PAN pada tahun 2024 ini bisa dijalankan secara amanah oleh mereka yang mendapatkan amanah. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, bahwa kerja ini bukan kerja personal tapi kerja kita semuanya. Jadi tidak ada yang niatnya untuk meninggalkan, apalagi menghilangkan, tapi bagaimana kita menatap masa depan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan optimisme bahwa kita juga bisa. Saya kira itu, Mas. Terima kasih Mas Arief Nurkim. Selamat berjuang untuk Pilkada Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota di Siap, terima kasih sama-sama. Ya, semoga PAN terus menjadi partai yang membantu rakyat. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sip.